fakta dari kejadian yang gue alami sendiri. Jadi beberapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu gue sempet nemenin bokap gue, anterin bokap gue berobat ke Malaysia. Karena apa? Ada sakit batu ginjal di situ. Sebelumnya di Indonesia sempat diperiksa, katanya harus ada operasi invasif untuk ambil batu ginjalnya, perlu ada operasi. Kemungkinan resikonya lebih tinggi, biayanya juga lebih tinggi. Karena bisa sampai lebih dari 80 juta atau 90 juta. Oh. Tapi kemudian gue sih menyarankan kenapa nggak berobatnya ke Malaysia aja lah. Oke. Coba kita tanya second opinion. Ternyata apa? Di Malaysia itu tidak perlu pakai operasi invasif, cukup di laser aja, cuma perlu biaya kalau nggak salah 15 juta. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, buat kalian yang baru berjumpa dengan channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini. Jom, di video kali ini kita reaction bareng nih teman-teman. Kenapa sih banyak pasien Indonesia tuh memilih berobat ke Malaysia? Apakah rumah sakit atau dokter Indonesia ini belum ada kepercayaan atau tidak melayani dengan baik? Atau mungkin dokter Indonesia dan rumah sakit Malaysia itu benar-benar mahal dibandingkan Indonesia? Pertanyaannya, kok bisa? Oke, kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Sama dokter-dokter di RSCM. Berapa banyak dokter Malaysia, dokter Penang yang belajar ke mereka. Sehingga ada persepsi publik bahwa yang namanya puskesmas atau klinik layanan primer itu nggak usahlah pergi ke sana. To be fair, saya harus bilang bahwa naiknya atau mahalnya angka layanan kesehatan di rumah sakit itu terjadi di seluruh dunia. Anggaran kesehatan itu memang selalu kalah bersaing dengan Indonesia. Kayaknya hobi banget dia buat berobat ke luar negeri. Ternyata alasannya simpel, karena pelayanan kesehatan di luar negeri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, herannya udah lebih bagus, kadang-kadang malah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah, iya, ini fakta, jelas. Fakta dari kejadian yang gue alami sendiri. Jadi beberapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu gue sempet nemenin bokap gue, anterin bokap gue berobat ke Malaysia. Karena apa? Ada sakit batu ginjal di situ. Sebelumnya di Indonesia sempat diperiksa, katanya harus ada operasi invasif untuk ambil batu ginjalnya, perlu ada operasi. Kemungkinan resikonya lebih tinggi, biayanya juga lebih tinggi. Karena bisa sampai lebih dari 80 juta atau 90 juta. Oh. Tapi kemudian gue sih menyarankan kenapa nggak berobatnya ke Malaysia aja lah. Oke. Kita tanya second opinion. Ternyata apa? Di Malaysia itu tidak perlu pakai operasi invasif, cukup di laser aja, cuma perlu biaya kalau nggak salah 15 juta. Dalam waktu 2 jam udah sembuh, keluar, udah langsung makan mie kue tiaw. So bayangkan jauh ini teman-teman ya. Dari angka 80 juta kalau operasi di negara sendiri di Indonesia, tidak usah dioperasi di Malaysia, cuma di laser saja dengan biaya 15 juta sembuh teman-teman. Lah lantas bagaimana kok bisa berbeda? Bukankah setiap sistem kesehatan itu memiliki ilmu yang hampir-hampir sama? Tapi caranya kenapa kok bisa beda teman-teman ya? Aduh. Di situ gue mulai berpikir gitu loh, kenapa ya kok bisa lebih murah di Malaysia nih berobat, dan lebih cepat juga, karena ternyata di hari yang sama orang udah bisa kembali beraktivitas, sekarang nggak ada di black perutnya kan gitu. Nah ini kemungkinan bisa menjadi sedikit ya jawaban kenapa kemudian banyak orang yang memutuskan untuk berobat ke sana. Itu pertanyaan. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang, saya drive sendiri saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor kan?
BBM di sana RON 95 dan yang benar. Bukan RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 190 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Pernah merasa kayak semua biaya kesehatan itu gak masuk akal? Udah mahal, pelayanannya biasa aja. Apalagi kalau harus operasi atau pengobatan serius. Pusing kan? Tapi gimana kalau ada solusi yang lebih terjangkau dengan kualitas pelayanan yang jauh lebih baik? Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Ini teman-teman ya. Kenapa Malaysia selalu dapat nilai tinggi daripada negaranya sendiri? Karena itu pelayanannya baik dan penyembuhannya benar-benar sembuh, teman-teman ya. Kenalin, Mahkota Medical Center. Rumah sakit ini terletak di Melaka. Dan rumah sakit ini bukan cuma terkenal dengan kualitasnya, tapi juga dengan harganya yang bersahabat untuk kita orang Indonesia. Di sini semua dokter dan perawatnya profesional banget. Gak cuma itu, hasil pengobatan juga jadi prioritas utama mereka. Yang bikin Mahkota Medical Center spesial, lokasinya deket banget sama tempat wisata di Melaka. Deket banget dengan rumah sakit. Jadi, habis kontrol atau terapi, kamu bisa langsung jalan-jalan santai. Semua tempat bisa dijangkau cukup dengan jalan kaki. Bayangin, di sini kamu bisa berobat sambil liburan. Sekarang, gak usah bingung lagi cari tempat berobat yang berkualitas dengan harga terjangkau serta pelayanan terbaik. Karena di Mahkota Medical Center, kamu bisa dapatkan semua itu. Bisa sambil liburan juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor Itu enaknya ya Mahkota Medical Malaysia. Center, solusi kesehatan yang lebih baik untuk kamu dan keluarga. Pagi-pagi dari Pontianak mau ke Kuching Sarawak untuk check up kesehatan agar semuanya pada sehat. Dan kini kita sudah di perbatasan Indonesia Kuching Sarawak. Saatnya kita ke lokasi. Dan kita sudah di Norma Medical Specialty Center. Saya mau ajak kalian ke dalam. Kenapa saya datang ke sini untuk medical check up? Ternyata tempatnya itu luas banget dan ramai banget ternyata banget. Dan ini di lantai 2. Kita udah diarahkan sama Bang Roy tadi untuk melakukan pengecekan awal. Kita lakukan EKG untuk baseline, cek jantung sebelum ke treatment. Jadi kalau kalian kesini itu kalian akan dipandu. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau Masya Allah. jadi bingung. Pasti akan dilayani dengan seramah mungkin. Dan kita Seramah sekarang mungkin. ketemu dengan dokter yang ada di sini. Jadi sebelumnya tuh kalian akan ditanya dulu sama dokternya pernah punya sakit apa dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mau cek detak jantung dengan treatment. Karena di sini standar internasional, jadi setiap orang itu dihandle satu persatu. Si Bapak tinggal lihat depan, tangan mesti di sini Pak ya untuk Malaysia loh. Terbaik. Langkahnya makin besar, makin laju ya Pak ya. Berarti habis ini kita ke tempat ronsen. Sekarang kita bawa ronsen dahulu. Oke, sedikit tarik nafas dalam, tahan nafas. Kalau kalian lihat ini kita lagi mau cek di dalam perut. Hari ini mau dengerin hasil yang udah kita lakukan kemarin. Dan akhirnya saya harus turunkan berat badan 3 kilo. Dan tahun depan harus check up lagi untuk memastikan semuanya lengkap. Semuanya Orang lengkap. Indonesia nggak usah khawatir lagi karena sekarang berobat di Malaysia udah bisa gratis pakai asuransi Indonesia. Jadi kawan sehat nggak usah pakai asuransi internasional lagi, pakai aja asuransi yang dibikin di Indonesia, bisa kok. Asalkan asuransi yang dipakai adalah asuransi privat, bukan asuransi negara, dan juga polisnya bisa mengcover bagian Asia maupun ASEAN. Nah, tapi bingung nih gimana caranya klaim asuransi untuk berobat di Malaysia. Sini aku kasih tahu ya. Kawan sehat bisa banget langsung aja klik link yang ada di bio kami untuk konsultasi gratis, terutama untuk yang pingin klaim asuransi. Karena ini big deal banget, terutama yang memang sudah punya asuransi. Kalau memang bisa mengcover ya udah dipakai aja dong buat berobat di Malaysia, iya nggak? Apalagi kawan sehat juga bisa klaim semua benefit kalau kawan sehat berobat di Malaysia menggunakan jasa dari Weekend Alliance. Enak ya. Ini untuk informasi lainnya. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia kalau berobat itu lebih pilih ke Malaysia? Apakah karena mereka kurang percaya dengan nakes dari Indonesia? Yuk kita simak jawabannya. So, ini berdasarkan jawaban dari teman-teman aku. Untuk alasan yang pertama adalah karena biaya berobat di Malaysia itu jauh lebih murah. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang tinggalnya tidak di Jakarta, biaya ke Malaysia untuk tiket pesawatnya tuh jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Jadi mereka tuh mikir daripada di
menuju ke Jakarta tiket pesawatnya mahal, mending langsung sekalian ke Malaysia aja. Lalu yang ketiga, karena rata-rata pengobatan di Malaysia itu tidak perlu kontrol ulang. Jadi sekali kalian berobat di Malaysia, langsung bisa pulang dan sembuh. Disclaimer, teman-teman aku tidak ada yang bilang nakes di Indonesia itu kurang baik ya. Tetapi mereka lebih merasa bahwa berobat di Malaysia itu jauh lebih efektif dan efisien plus lebih murah. Iya teman-teman ya, tidak harus ada kontrol ulang. Sekali berobat langsung sembuh, itulah rumah sakit di Malaysia. Kalau di Indonesia berobat sekarang, minggu depan kontrol, baru bisa pulang. Aduh, Malaysia sekali simpel loh. Jong bilang kalau banyak orang Indonesia lebih nyaman berobat ke Malaysia karena hasil pemeriksaannya lebih jelas. Sebagai dokter, saya paham kenapa ini terjadi dan saya sepakat bahwa ini menjadi perhatian penting bagi kita semua, termasuk dokter dan pemerintah Indonesia. Tapi saya juga ingin cerita pengalaman saya menangani pasien yang memilih berobat ke Penang dan akhirnya mendapatkan solusi terbaiknya di Indonesia. Jadi dulu saya pernah menangani pasien serangan jantung. Setelah dirawat dan obat-obatan diberikan secara optimal, saya cek EKG-nya. Ternyata masih ada iskemia yang cukup dalam. Artinya aliran darah ke jantungnya itu tidak sepenuhnya lancar. Lalu saya sarankan, Pak, bagaimana kalau dilakukan angiografi? Jika perlu kita pasang ring. Ini bagus ini. Prosedurnya cepat, aman, dan biasanya besoknya pasien bisa pulang deh. Kalau setuju, saya tinggal rujuk nih Pak. Tapi pasien menolak. Pakai obat saja deh dok. Akhirnya ya pasien tanda tangan pernyataan bahwa dia menolak tindakan dan paham risikonya apa, bahwa kalau misalnya dia pulang masih ada iskemia yang signifikan, bisa ada risiko serangan jantung yang lebih tinggi di rumahnya. Seminggu kemudian ketika pasien harus kontrol, saya lihat lagi tuh EKG-nya, masih kelihatan ada iskemia. Padahal obatnya sudah optimal, jadi saya kembali menyarankan angiografi karena ini penting untuk mencegah serangan ulang. Tapi dia tetap tidak mau, sampai akhirnya ya pasien tidak kontrol lagi selama ya 2-3 bulan mungkin ya. Ketika datang lagi, dia bawa hasil pemeriksaan dari Penang. Katanya di sana dia diperiksa lengkap sekali, semua tes dilakukan, tapi biayanya mahal. Hasil pemeriksaannya ya sama seperti yang saya temukan sebelumnya. KG masih kelihatan tuh ada iskemia. Jadi dokter di Penang menyarankan angiografi dan kali ini dia setuju dilakukan tuh angiografi di Penang. Tahuan ada penyempitan di 3 pembuluh darah utama. Karena penyempitannya cukup berat, dokter di Penang itu menyarankan bypass. Tapi apa daya, biayanya terlalu mahal. Pasien akhirnya kembali ke Indonesia dan akhirnya konsul kembali ke saya. Dia tanya, dok, apa nih yang harus saya lakukan? Saya masih suka merasa nyeri dada, tapi saya masih banyak kerjaan dan saya harus menafkahi keluarga. Lalu saya jelaskan, kalau misalnya memang Bapak tidak mampu, ya kita gunakan saja BPJS Kesehatan. Kalau misalnya Bapak gunakan BPJS Kesehatan, Bapak nggak perlu khawatir soal biaya. Bypass ini bisa ditanggung penuh oleh BPJS asalkan Bapak mau ikut jalur rujukan. Akhirnya pasien itu mau kontrol, saya berikan obat-obat yang ada di e-katalog BPJS. Lalu saya ingatkan untuk tetap rutin minum obat, harus jaga pola makan, harus berhenti merokok, dan cek giginya. Atasi vokal infeksi yang bisa memperburuk kondisi jantungnya itu. Setelah kontrol selama beberapa bulan, pasien akhirnya mau menjalani operasi bypass. Dan saya rujuk tuh ke rumah sakit PPK 3 melalui BPJS. Operasinya berhasil. Setelah ada rehabilitasi medis selama beberapa bulan, pasien kembali kontrol dan kali ini datangnya dengan senyuman. Dok, saya sudah nggak ada keluhan lagi. Aktivitas sudah bisa normal lagi. Alhamdulillah katanya. Semua biayanya gratis. Seluruh proses operasinya itu ditanggung oleh BPJS. Kisah ini ya mengingatkan kita akan pentingnya BPJS Kesehatan. Program ini bisa berjalan karena rakyat Indonesia sama-sama udunan membantu satu sama lain. Iuran yang Anda bayar setiap bulan bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi juga untuk membantu peserta lain yang sedang sakit dan butuh pertolongan. Ya, bagus ini programnya ini. Mampu membayar biaya bypass di Penang, tapi berkat gotong royong rakyat Indonesia melalui BPJS, semuanya bisa diselamatkan. Bagus. Jadi kalau Anda merasa rugi bayar iuran BPJS tapi jarang menggunakannya, ingatlah Anda itu sedang berkontribusi menolong, untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Mungkin tapi ada tapinya loh teman-teman ya. Terkadang yang pasien yang menggunakan BPJS itu tidak dianggap apa-apa oleh dokter Indonesia. Kebanyakan, ini fakta teman-teman ya. Banyak orang yang tidak punya tapi punya BPJS itu berusaha untuk menggunakan tidak menggunakan BPJS. Kenapa? Karena pelayanannya beda banget teman-teman ya. Tidak dilayani dengan baik kadang. Kadang itu di pinggir, jangan dulu meskipun sudah parah lebih mengutamakan yang tidak menggunakan BPJS karena langsung ada biaya. Padahal sama-sama dapat biaya loh. Itu gak enaknya BPJS. Kedokterannya itu tidak dilayani dengan baik teman-teman ya. Dinomor 2-kan meskipun sudah terlebih dahulu datang. Itu seharusnya diperbaiki di Indonesia.
Padahal BPJS juga sama-sama bayar. Hanya saja kita itu tidak sadar bahwa kita bayar. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan informasi berkaitan tentang berobat di Penang di Malaysia dibandingkan berobat di Indonesia sendiri. Banyak ini dokter Indonesia wajar lah dia tidak mau mengakui kebenaran tentang Malaysia. Tapi yang jelas banyak pasien-pasien Indonesia yang berobat ke Malaysia itu hasilnya memuaskan. Cukup sekali berobat dan sembuh seumur hidup. Oke. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV. Baik, kita akhiri dan ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.